Mulai aja nggak apa ya? Oke, boleh. Oke. Sesuai pertanyaan yang kemarin, tapi nanti yang kamu tahu, kemudian yang pengen kamu jawab, jawab. Kalau enggak apa-apa gitu ya, Nay. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi di Gladys Talks. Kali ini Gladys kedatangan tamu spesial yaitu Abinaya Gina Jamila. Senang sekali Gladys kedatangan Naya di sini. Naya ini siswa SMA 6 Yogyakarta dan juga penulis dari beberapa buku. Berapa nih totalnya? 5 buku sekarang. Oke, Iya. 5 buku. Nah, jika teman-teman Gladys Naya pengen mengenal sosok Naya, apa yang ingin Naya sampaikan? Nama aku Naya dan sebenarnya aku tuh seperti anak SMA seperti biasa gitu. Aku suka menulis, suka membaca, dan aku sudah menuliskan beberapa buku seperti buku puisi, buku cerpen, buku esai, dan juga buku novel. Seperti itu singkatnya. Oke, Ya. saat ini kelas. Sekarang kelas 10 di SMA Negeri 6 Jakarta. Oke. Nah, selain kesibukanmu menjadi siswa di SMA 6 Yogyakarta, apa naik kesibukan lainnya? Sebenarnya menjadi siswa itu udah cukup sibuk ya Kak, karena kayak ada event, ada ekskul, ada tugas dan sebagainya. Tapi aku ada tugas, ada hal lain seperti menulis atau juga kadang ada kegiatan keluar sekolah untuk ke sekolah dasar dan juga perpustakaan untuk sharing soal menulis dan juga soal membaca buku seperti itu. Oke, berarti OSIS juga ya kamu? OSIS juga iya. 6 Yogyakarta, 6C ya? Namanya ya. Oke. Nah, gimana, Nay? Awal kamu bisa berkarya lewat tulisan ini gimana? Sebenarnya itu awalnya sejak aku usia 5 tahun, itu aku awalnya itu anak yang suka main gadget. Aku punya tablet sendiri, punya handphone sendiri, dan suka nonton televisi malam. Cuma lama-kelamaan tuh aku berpikir kalau aku terlalu sering lihat gadget, itu pasti bakal buruk bagi aku. Maka dari itu aku berusaha untuk keluar dari kebiasaan itu dan mulai melakukan hal-hal lain, kayak contohnya bermain di sawah, terus menggambar, memasak, itu kan aku dari gadget. Lalu aku juga dikenalkan dengan namanya menulis. Jadi ibu aku itu mengenalkan aku dengan buku cerita, buku dongeng yang aku baca setiap aku mau tidur. Nah, gara-gara itu aku jadi tertarik sama buku. Jadi kayak, oh seru juga ya buku-buku itu gitu ya. Jadi aku mulai dikenalkan menulis dan juga aku nulis buku diary. Jadi setiap hari itu aku punya sebuah buku jurnal yang aku tuliskan kegiatan sehari-hari aku. Kayak aku lagi ngapain di sekolah, aku suka apa, itu aku tuliskan semuanya. Nah, karena itu aku mulai tertarik sama yang namanya menulis gitu. Karena kan itu seru ya Kak, bisa menuangkan apa yang aku pikirkan Ya. di dalam sebuah buku gitu. Dan aku mulai kecanduan dengan tulisan, aku mulai nulis puisi. Itu aku dikenalkan bukan dengan cara kayak di sekolah-sekolah. Jadi aku dikenalkan dengan cara bermain. Jadi kayak ada sebuah permainan yang namanya Apakah Aku. Jadi di situ aku diminta untuk mencari kesamaan antara satu benda dengan benda lainnya. Contohnya kayak kabel itu seperti helaian rambut atau mungkin sawah itu seperti wafer gitu. Jadi dengan itu bisa membantu aku untuk membuat simile atau metafora di puisi aku kayak gitu. Nah, sejak itu setelah aku rutin nulis puisi, aku juga mulai menulis cerpen. Dari seperti apa itu aku menulis kegiatan sehari-hari aku dengan teman-teman aku di sekolah aku. Karena kan ada banyak hal-hal yang aku temukan di sekolah yang ternyata menarik, kayak teman-teman aku yang berperilaku aneh atau juga guru-guru yang menyebalkan kayak gitu kan. Jadi aku tuangkan itu semua di buku cerita aku kayak gitu. Lalu aku juga menulis esai. Mungkin bagi banyak orang itu kedengeran agak apa Serius ya, gitu agak ya? serius ya esai gitu. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu gimana-gimana sih, karena kan itu intinya kita menuangkan apa yang kita pikirkan ke dalam sebuah tulisan dibantu dengan beberapa artikel gitu kan Kak. Jadi aku dengan cara membaca buku nih, aku ingin menulis sebuah esai mengenai sebuah buku judulnya Little Prince gitu. Aku bakal mencari-cari mengenai siapa sih penulisnya, terus itu mau mengatakan tentang apa sih kayak gitu. Dan kemudian aku baru menuliskan itu kepada apa yang aku tulis di esai itu kayak gitu. Oke, oke. Jadi sebelum menulis cerita panjang itu dimulai sejak kamu usia 5 tahun ya, Iya Nay? betul, lima Nah, tahun. itu siapa yang sadar dulu, Nay? Maksudnya ketika kamu kecanduan gadget itu yang sadar kamu sendiri atau emang dengan bantuan orang tua pertama pas itu? Itu dengan bantuan orang tua, dengan bantuan ibu aku. Karena kan aku tuh sampai kayak semalaman lihat tablet bermain game gitu dan juga seharian nonton televisi itu kan kurang baik ya Ya, ya, bagi ya. anak-anak. Jadi ibu aku tuh mikir kayak oh ini harus dipisahkan dari gadget nih gitu. Awalnya tuh ya emang susah sih Kak, karena kan
anak kecil dipisahkan dengan gadget tuh pasti kerasa susah ya. Jadi aku Dipisahkan dengan surganya ya. iya gitu. Aku sampai kayak tantrum Iya, gitu. iya, iya. Tapi lama-kelamaan setelah ada aktivitas lain nih kayak bermain di sawah atau menggambar, aku jadi mulai tenang karena ada sarana lain untuk melampiaskan kebosanan aku kayak gitu. Karena kan banyak anak-anak sekarang itu yang lihat HP itu karena emang dia nggak tahu mau ngapain. Iya, Dan betul. orang tua itu nggak memberikan alternatif lain buat anak-anak itu. Gitu. Setuju, setuju. Karena memang saat ini tuh gadget dianggap sebagai penenang anak-anak Anak-anak ya. ya betul. Oke. Nah, terus kemudian ini Nay, untuk menghasilkan suatu karya, entah itu buku, entah itu artikel atau esai tadi, dari mana sih kamu mendapatkan ide-ide itu? Banyak sih Kak sebenarnya. Aku pertama itu dari buku tentu saja, karena di buku itu ada banyak sekali petualangan, fakta-fakta unik di ensiklopedia, atau juga menemukan gaya bahasa atau ide baru dari penulis yang aku baca. Dan itu kemudian aku coba olah menjadi sebuah tulisan baru kayak gitu. Aku juga menemukan banyak inspirasi dari film-film yang aku tonton. Dan kan itu gaya ceritanya itu kan sangat unik ya Kak. Jadi aku berusaha untuk menerjemahkan film itu ke dalam bahasa tulisan gitu. Terus juga aku juga banyak menemukan inspirasi dari diskusi dengan orang-orang karena kan itu bisa bertukar pikiran dengan orang-orang itu kan sangat baik ya Kak. Jadi bisa mendapatkan hal-hal baru dan insight-insight baru gitu. Keren-keren. Jadi dari manapun itu bisa ya, Nay. Betul. Kalau sekarang paling favorit dari mana, Nay? Kamu mendapatkan ide-ide itu? Kalau sekarang aku paling suka pertama membaca, yang kedua itu film, dan yang ketiga itu hanya dengan mengamati sekitar. Karena kan ada banyak hal di sekitar kita itu yang bisa kita jadikan ide. Kayak mungkin tukang kerupuk atau mungkin penjual bakso di pinggir jalan, itu kan semua bisa dijadikan ide kita gitu. Mantap, mantap. Nah, kemudian ini Nay, proses kreatifmu ini biasanya dimulai dari apa sih? Entah itu apa yang kamu lihat tadi, atau keresahan, atau pengalaman, bahkan imajinasi. Dimulai dari mana nih? Proses kreatif itu biasanya dimulai dari diskusi. Jadi misalnya nih aku baru baca sebuah buku. Aku tuh nggak hanya membaca buku tapi itu aja, tapi aku juga mencoba untuk mengulik apa sih dari buku itu gitu. Aku juga mencoba untuk ngobrol dengan ibu aku, dengan om aku, dan mencoba mengulik isunya yang mau diangkat itu apa sih gitu, supaya bisa memantik hal baru di tulisan aku kayak gitu. Dan juga aku kalau mau buat novel itu suka membuat yang namanya peta atau mapping gitu. Jadi kayak ada pulau-pulau nih, dan di pulau-pulau itu ada apa aja, ada karakter mungkin zebra yang warna-warni atau bunga kayon atau lain sebagainya gitu. Itu kamu sendiri yang semua? Ada map Iya. di kamar aku tuh. Mantap, mantap. Kemudian ini Nay, menulis puisi, cerpen, novel, sampai yang non fiksi tadi, mana sih yang paling capek secara mental menurutmu? Kenapa itu? Aku tuh dulu suka diskusi, cuma lama-lama aku merasa puisi itu hal yang sangat melelahkan karena tuh kita harus mencoba mencari diksi yang tepat, mencoba mencari metafora yang tepat, karena itu nggak mudah. Karena katanya banyak teman-teman sekarang itu yang diskusi tapi dia tuh nggak tahu itu tuh dia tuh nggak berreferensi gitu. Dan itu sih kan diskusi. Kiasan apa yang tepat gitu ya? Iya. Tapi masih sampai sekarang? Masih, cuma jarang aja. Karena itu sulit sekali. Paling berat ya? Paling berat ya. Oke. Nah kemudian ini Nay, ada nggak sih ritual atau kebiasaan khusus sebelum kamu menulis itu? Misalnya harus menulis di kafe atau menulis dengan suasana yang tenang? Kalau tempat itu aku fleksibel sih. Aku bisa nulis di kafe, bisa di rumah, bisa. Tapi mungkin yang paling nyaman itu di rumah, karena di situ adalah safe space aku dan aku bisa menulis dengan tenang gitu. Karena kalau di kafe itu kadang ada orang-orang ngobrol atau itu bisa kadang bisa membuat aku kurang fokus. Tapi aku fleksibel. Benar-benar. Oke, keren-keren. Jadi dimanapun bisa ya kamu ya. Oke, nah kemudian aku tertarik ini Nay. Kamu kan sekarang tinggal di Jogja ya. Kemudian kamu kan menginisiasi berdirinya Rumah Kreatif Naya di Kota Padang. Dengan jaraknya cukup jauh. Sebenarnya Rumah Kreatif Naya itu apa sih? Itu sebenarnya berdiri waktu aku di Bali 2016. Jadi pas abang ya.
Jadi aku tuh punya banyak koleksi buku dan aku mikir kalau aku sendirian di sini tuh kayaknya banget ya gitu. Dan akhirnya tuh aku mencoba untuk mengajak anak-anak di sekitar kompleks aku untuk datang ke rumah aku, baca buku, terus main bareng, terus juga kadang dapat makan bareng untuk mengobservasi itu kayak gimana sih gitu. Dan lama-lama itu jadi kayak sebuah aktivitas gitu. Minggu minggu sana untuk main. Tapi karena waktu itu aku pindah ke Jogja tahun 2012 itu nggak bisa beda kalian karena kan itu di Bandung dan di Jogja itu aku belum bisa memberikan kayak gitu. Jadi akhirnya di alihkan ke Padang karena ada anak di situ. Jadi dia mengelola RKN ya waktu iya itu. iya rumah ya Rumah. rumah ya. Oke, keren keren keren. Kemudian ini Nay, karyamu kan 5 ya bukunya. Ada resep membuat jagat raya, aku radio bagi mamaku, mengapa aku harus membaca, kemudian rahasia negeri Osi, kucing lelaki tua dan penulis yang keliru. Di antara 5 itu mana Nay yang menurutmu, oh ini aku banget nih? Gimana ya? Atau kamu semua itu? Ini menurut aku yang paling aku banget itu ya judulnya aku radio bagi karena bagi aku itu sangat mendefinisikan aku. Waktu itu kan aku masih di SD dan aku menceritakan semua keseharian aku dengan teman-teman aku, guru aku dan juga uh, membaca. Sampai sekarang masih radio bagi mamamu? Ya, Masih. Keren keren. Nah kemudian ini Nay, kalau kamu di antara 5 itu ada nggak sih satu buku aja yang harus dibaca oleh anak-anak SMA? Kita semua sih kak. Ya semua buku. Kalau menurut aku sih, aku punya 2 buku esai. Ya. Jadi mungkin satu di antara buku esai. Tapi mungkin yang paling baru itu yang Putri Lelaki Tua dan Sesuatu itu juga buku esai. Kenapa? Karena esai itu kan penting ya kak. Itu bisa memantik apa yang mau kita buat di kalau kita jadi kalau kita baca kita juga berusaha mengolah dan mengulik apa menjadi sebuah fenomena dari sebuah isu. Jadi bukan hanya sekedar membaca melihat tapi juga apa ya ada pendapat ya, ada pendapat pendapatnya ya. gitu supaya anak-anak sekarang itu bisa berpendapat apa yang mereka mau. Oke, itu termasuk menceritakan apa sih Nay yang ini apa kucing lelaki tua dan penulis? Buku esai aku itu ada banyak, ada mengenai buku-buku yang aku baca atau yang aku tonton. Contohnya mungkin buku yang aku baca itu di buku Matilda, Maria Rodel. Itu kan orang udah suka ya sama Matilda itu, karena kayak dia tuh anak yang jenius, dia suka buku dan juga bisa mendekat suatu kayak susah. Tapi aku di situ mengkritik Rodel karena kenapa? Nah di situ meskipun dia suka baca buku banyak, dia tuh nggak memilih dan menulis. Karena kan kalau misalkan ajaran buku itu, kalau dia nggak nulis itu kan sama aja bohong gitu. Kayak dia itu menumpuk berkali keluarga, tapi nggak disebutkan. Hilang gitu nggak sih nanti, iya kan? Iya, menumpuk. Iya. Dia tuh nggak harus untuk dipublikasi, itu juga untuk kayak diri dia sendiri. Jurnal. Oke. Tapi ini nggak Nay, aku kan juga suka membaca ya, tapi jarang menulis. Itu ngaruh nggak sih ketika apa yang masuk ke aku tapi nggak aku keluarin, tuh ngaruh nggak menurutmu? Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya kalau misalkan kakak diskusi dengan orang lain itu juga nggak apa-apa sih kak, karena kan kakak itu bisa mengeluarkan pendapat kakak sama buku itu. Jadi bukan cuma dipindah di kepala aja tapi juga dikeluarkan. Oke. Terus kemudian keuntungan anak muda membaca buku apa nih menurutmu? Jadi kan mungkin ada orang yang bilang kalau baca buku itu boring banget ya, kayak apa itu gitu. Tapi sebenarnya itu cukup menyenangkan bagi aku, karena kan dengan kita memegang buku fisik, kita fokus kita tuh lebih ke arah gitu. Jadi kita lebih tahan kalau misalkan ada pelajaran, terus kita bisa fokus ini gitu. Karena kita terbiasa dengan efek panjang gitu. Dan kita juga bisa mendapatkan banyak pengalaman
pengalaman baru dan kita bisa melihat dari view orang lain. Betul. Jadi kita nggak cuma melihat dari kita sendiri, kita merasakan apa yang orang lain lihat. Sama ini nggak sih, Nay? Beda banget ya ketika feel memegang buku secara fisik dengan yang e-book, ya kan? Iya, iya. Dan kalau ibu itu kan mata kayaknya Iya, 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 bener, gitu bener, bener, ya. bener. Nah, kemudian ini, Nay, aku ini data ya, minat membaca masyarakat di Indonesia ini kan sangatlah rendah. Riset Kemendikbud di 34 provinsi pada tahun 2019 pun menunjukkan seperti itu. Aktivitas literasi, baca, dan tulis masyarakat itu sangat rendah. Demikian pula data dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan dari UNESCO juga. Pada 2012, skor minat baca di Indonesia ini hanya 0,001, atau dari 1.000 penduduk ini gampangannya hanya satu yang mempunyai minat bakat yang tinggi. Gimana kamu menanggapi ini, Nay? Sebenarnya itu kembali ke masalah buku-buku yang kadang juga diseluruhkan di pelosok-pelosok. Karena kan kadang itu buku-buku itu cuma ada di kota-kota besar dan nggak diseluruhkan ke pelosok-pelosok sehingga nggak merata gitu kan membaca buku. Dan juga selain itu aku pikir membaca bagi anak-anak sekarang itu kan emang tindakan membosankan ya. Iya. Karena kalau di sekolah itu disuruh baca buku itu kayak aduh malas banget gitu, baca tulisan panjang gitu. Nah, padahal sebenarnya itu seru kan ya kak. Kayak kita bisa mencoba melihat hal baru, mencoba membaca hal baru kayak gitu. Iya. Jadi mungkin salah satu solusinya itu adalah dari keluarga itu sendiri, keluarga para anak itu sendiri. Kenapa? Karena kan itu adalah lingkungan anak-anak ya. Jadi itu kita dengarkan orang tua dulu kayak membaca itu apa sih kayak gitu supaya nantinya bapak bisa diterima. Iya. Oke, keren-keren. Jadi kamu menanggapi ini tuh sebenarnya emang ini permasalahan karena Indonesia sangat luas gitu ya, Nay, dan belum ada pemerataan itu ya. Oke. Bentar ya ini. Cal, kayaknya habis deh baterai Nana ya. Atau kamu mau pakai ini, Nay, buat backup yang gede itu sebenarnya masuk juga. Tapi enggak masuk berarti. tapi masuk sih. Masuk kok. Iya, habis kayaknya. Aku tak pakai. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi masuk kok. Ya. Oke, Nay. Dan kemudian gimana cara kamu membagi waktu antara kamu menjadi siswa, kemudian kamu juga menjadi penulis? Itu gimana? Sebenarnya sampai sekarang itu masih menjadi masalah bagi aku juga gitu. Karena kan SMA ini juga makin makin sibuk kan ya kak. Karena pulang sekolah juga jam 5, jam 3. Jadi aku juga bagi waktu itu agak susah karena ada tugas ekskul, ada event lain sebagainya. Tapi aku mencoba untuk membagi itu dengan cara meluangkan weekend aku untuk nulis gitu. Karena kan aku juga udah cukup lama nggak membuat buku baru. Jadi aku pengen tahun inilah at least aku menerbitkan buku baru. Jadi sekarang aku mencoba meluangkan weekend aku untuk nulis dan weekday untuk sekolah. Berarti weekend ini kamu nyicil-nyicil itu ya? Iya, at least 2 halaman per hari kayak gitu atau 3 gitu. Kalau boleh tahu tentang apa 2026? Jadi kan waktu SD dulu tuh aku nulis mengenai masa kecil aku di SD gitu. Dan sekarang kan aku udah remaja. Jadi aku pengen mencoba untuk membagikan pengalaman aku sebagai remaja dalam sebuah novel. Jadi kayak sebenarnya kalau kita remaja itu kita jadi seperti apa sih? Kan kayak ada banyak pergolakan di diri seorang remaja gitu. Aku berusaha untuk menerjemahkan hal itu ke dalam pesan aku. Pergolakan apa? Golakan kan kalau misalkan remaja itu kayak kita merasa aduh aku di situ buat apa ya, aku tuh ngapain di sini gitu, hidup itu buat apa sih gitu. Iya. Gitu. Oke, nah kemudian ini naik, menurutmu gimana ya dunia karya tulis ini ke depannya Indonesia ini? hmm. Dunia karya tulis ke depannya, aku pikir untuk ke depan bakal tetap berjalan asalkan ada dukungan dari orang-orang di sekitar kita, terutama untuk generasi aku saat ini. Asalkan kayak keluarga kita, sekolah itu menyediakan, mensupport anak-anak dengan buku bacaan, lalu juga mengedukasi mengenai dunia sastra gitu. Mungkin untuk kedepannya dunia sastra ini bakal tetap
berjalan dengan baik gitu, tetap terlaksana. Tetap optimis Tetap, tentang itu semuanya nanti. iya. Oke. Nah kemudian aku baca CV-mu naik. Ini kan kamu banyak banget penghargaan dan pengalaman ya. Mulai dari penghargaan itu kalau aku bisa baca di sini yang terbaru dari finalis penelitian sosial dari Humaniora Kota Jakarta, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Institute. Kemudian dari International Science and Invention Fair dari MAS. Ini dari semua penghargaan itu baik itu dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga di Indonesia. Kemudian apa sih arti penghargaan itu bagi seorang Maya? Arti penghargaan bagi seorang. Um, Sebenarnya bagi aku penghargaan itu adalah motivasi buat aku untuk tetap lanjut gitu. Jadi kayak aku nggak bakal berhenti di situ, tapi aku akan berusaha untuk melakukan apa yang aku bisa, yang bisa lebih untuk selanjutnya kayak gitu. Dan seperti itu. Iya. Ya, Penyemangat aku, iya betul. terus aku kemudian ini lihat poster lihat apa cover buku juga tentang 5 buku itu. Itu kan menurutku lucu-lucu. Kemudian sketsa lucu juga. Kenapa sih kamu memilih itu di antara cover buku yang sekarang yang simple terus kemudian yang warnanya kontras hurufnya warnanya juga kontras dan kamu Mungkin karena ini kan aku di situ sebagai anak-anak kan, jadi aku juga pengen menunjukkan dunia aku tuh seperti apa sih gitu, karena kan dunia anak-anak itu nggak melulu kayak polos, simple, modern ya gitu-gitu, tapi juga penuh dengan warna ceria gitu, sehingga aku ingin membuat cover buku yang mencerminkan itu juga gitu. kalau teman-teman nih mau beli buku-bukumu ini di mana? Kalau untuk beli buku aku itu bisa di Togamas, itu ada buku-buku aku. Terus juga di Shopee atau Tokopedia, atau bisa hubungi langsung akun aku dan juga akun penerbitan aku, Gorga kayak gitu. Hampir semua bisa ya berarti ya. Hampir semua bisa kecuali Gramedia. Ya. Kemudian ini naik kalau dari kamu sendiri menulis itu menurutmu alat untuk apa sih? Um, Awalnya menulis itu tuh adalah alat untuk aku um, menceritakan apa yang aku baca, untuk membagi pengetahuan aku dan untuk menyuarakan isu-isu yang aku lihat di media sosial atau dimanapun lah itu. Jadi supaya orang-orang itu bisa melihat lebih banyak dan aku bisa nge-share apa yang aku tahu juga. Dan selain itu juga sebagai media aku untuk berekspresi lah Kak. Karena kan kalau kita menulis itu kita bisa menyatakan banyak hal gitu. Kadang itu di buku jurnal itu aku sering nulis kayak lembar-lembar mengenai emosi aku, mengenai apa yang aku alami gitu. Jadi itu hal yang sangat membantu aku sih. Menulis itu merupakan alat refleksi kamu juga ya. Iya, refleksi. Nah kemudian ini naik ke depannya mungkin ada nggak sih isu yang ingin kamu angkat dalam tulisanmu? Kedepannya isu yang ingin aku angkat itu karena aku seorang remaja, mungkin aku bakal lebih sering untuk di buku-buku aku ya mengangkat isu-isu mengenai remaja. Karena kan juga di sastra Indonesia saat ini yang lebih disorot itu kan mengenai buku-buku anak atau buku-buku dewasa. Sementara remaja ini hilang gitu. Jadi kosong gitu. Iya, padahal kan itu fase yang sangat-sangat krusial untuk orang-orang gitu kan. Jadi aku pengen mengisi kekosongan itu kayak gitu supaya remaja-remaja ini juga bisa diperhatikan lebih lah kayak gitu. Mungkin kalau sekarang anak-anak membaca buku itu anak-anak lebih banyak. Kemudian yang dewasa itu juga buku-buku dewasa juga banyak. Tetapi yang sekarang anak remaja usia kamu itu kan membaca buku antara pilihannya dewasa atau anak-anak ya. Iya, atau enggak yang lebih sering belajar itu kan buku-buku romance gitu kan Kak. Jadi mungkin padahal bisa aja kita menulis buku-buku mengenai isu-isu sekarang yang dibuat lebih gaul lah gitu supaya anak remaja itu pengen baca gitu. Berarti kamu udah nemuin ya kan passionmu itu apa itu nemuin ya. Iya, iya. Meskipun aku nggak merasa aku pengen menjadi seorang penulis ke depannya, aku tuh ingin selalu menulis, tapi bukan berarti aku pengen jadi penulis.
apapun aku nanti aku bakal tetap nulis. Apapun yang terjadi pilihanmu ke depannya Iya, menulis iya. iya. Nah kemudian ini tentang passion tadi. Saat ini tuh masih banyak di antara anak muda itu yang bingung passionnya mau apa, kemudian mau ngapain sih ke depannya. Menurutmu gimana sih anak muda biar menemukan passionnya? Untuk anak muda menemukan passion mereka. Kadang kan ada anak muda yang dipaksa oleh orang tua mereka kayak kamu harus jadi dokter gitu. Aku pikir itu hal yang sangat-sangat buruk gitu karena kan anak-anak punya kemauan mereka sendiri. Dan pertanyaannya tuh adalah bagaimana cara kita menemukan passion itu. Mungkin remaja itu bisa dengan cara mencoba banyak hal. Kayak di sekolah itu kan kayak ada ekskul-ekskul lain atau mungkin ikut kegiatan di luar sekolah kayak ada organisasi atau kegiatan lain itu bisa kita ikuti supaya kita tahu sebenarnya kita tuh maunya apa sih kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi menemukan passion itu ada banyak jalan untuk menemukan itu ya. Iya, betul. Tapi nggak salah kan ketika anak muda sekarang tuh belum menemukan passion mereka. Enggak. Itu kan sebuah proses ya dan kadang malahan ada orang yang menemukan passion tuh aku udah usia-usia agak tua kayak gitu. Karena kan itu datang itu nggak tiba-tiba datang kan, ada prosesnya yang sebelum itu datang. Dalam satu kalimat apa arti menulis dalam hidup Abinaya Dina? Menulis itu menolong aku karena dengan menulis aku bisa mengekspresikan banyak hal. Ya. Tapi kan aku tanyanya yang pertama itu tentang di antara 5 buku ada nggak sih 2 buku aja rekomendasi untuk teman-teman SMA, teman-teman yang baru kuliah ini membaca 2 buku aja bebas dari mana pun itu. Aku pikir yang pertama itu buku The Little Prince atau Le Petit Prince itu karya Antoine de Saint-Exupéry itu buku Prancis. Aku pikir itu sangat penting untuk dibaca untuk orang dewasa juga karena itu um, kan itu mengenai sibuknya dunia orang dewasa dan bagaimana kadang kita itu lupa mengenai masa kecil kita. Jadi mungkin dengan baca buku itu kita bisa kembali ke masa kecil itu dan coba ingat-ingat kita dulu gimana sih ya gitu. Lalu untuk yang kedua itu adalah buku-bukunya Jin Yong. Jin Yong itu adalah seorang penulis cerita silat dari Cina dan aku sangat suka buku-bukunya terutama dia kan punya 12 jilid buku ya. Aku suka baca buku-buku itu. Kenapa? Karena di situ tuh ada banyak sekali cerita menarik dengan ungkapan-ungkapan yang menarik juga dan aku yakin pasti orang tuh bakal nggak bosan baca buku itu. Jadi 2 buku itu ya Mas. Iya. Lalu kemudian ini naik dari banyaknya karya kemudian prestasi yang sudah kamu peroleh sampai saat ini kalimat apa yang cocok menggambarkan Abinaya Dina Jamila? Oke. Kalimat yang cocok untuk menggambarkan Abinaya Gina Jamila. Naya itu adalah seorang siswa SMA biasa yang suka menulis. Gitu. Iya gitu aja. Oke. Nah kemudian pertanyaan terakhir ini pesan untuk teman-teman di antara sebaya kamu, teman-teman baik itu Namce, baik itu dimanapun teman-teman itu berada, apa sih yang ingin kamu sampaikan kepada? Jadi teman-teman semua temukan passion kamu, tapi jangan terburu-buru juga karena itu pasti akan datang perlahan-lahan. Dan untuk sekarang kamu cuma perlu melakukan apa yang kamu mau, apa yang kamu suka dan jangan tertekan oleh orang-orang di sekitar kamu ataupun orang tua kamu. Just do what you like. Ya, seperti itu. Itu teman-teman. Jadi ini tadi obrolan dengan Naya. Semoga obrolan ini bermanfaat dan teman-teman bisa membaca karya-karya Naya ini lewat platform marketplace, kemudian lewat Togamas juga ya. Iya, Togamas. Dan kalau ingin menghubungi Naya langsung bisa follow Instagram Naya_Dinda Jamila. Obrolan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetaplah bingung dalam mencari passion itu nggak apa-apa, tapi kita harus menemukan passion kita entah itu cepat atau lambat dengan mencoba banyak hal gitu ya. Semoga Naya diberi yang kelancaran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih.